teman-teman semuanya, welcome back to A Place to Be Easy. Dan videonya tadi sempat mati karena satu dan lain hal, jadi aku sambung ya untuk part yang semester 5 sampai semester 8 di sini. Lanjut aja langsung. Jadi kalau masih bingung semester 1 sampai semester 4-nya belajar apa aja sih di program studi pendidikan matematika, teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya. Ini aku akan bahas mata kuliah apa yang dipelajari ketika semester 5 sampai semester 8. Di sini di semester 5 kita punya 8 mata kuliah yang aku ambil, di mana total SKS-nya ada 21 dan mentok itu 24 ya. Alasannya udah aku sebutin ya di video sebelumnya. Nah, di sini yang pertama mata kuliahnya adalah analisis real. Itu ada 3 SKS, kemudian teori grup 3 SKS, statistika matematika 3 SKS, evaluasi pembelajaran matematika 3 SKS, matematika diskrit 2 SKS, seminar pendidikan matematika 2 SKS, geometri transformasi 3 SKS, wirausaha bidang pendidikan matematika 2 SKS. Jadi total semuanya ada 21 SKS. Lanjut, untuk semester 6 berarti ada 22 SKS yang aku ambil. Di sini yang pertama ada 10 matkul dengan 22 SKS. Matkul yang pertama adalah analisis kompleks 2 SKS, metode analisis numerik 2 SKS, metodologi penelitian 3 SKS, persamaan diferensial 3 SKS, numerik ya, teori ring 2 SKS, bahasa Inggris untuk matematika 2 SKS, model pembelajaran inovatif 2 SKS, kajian masalah matematika 2 SKS, keterampilan berpikir matematika 2 SKS, micro teaching 2 SKS. Ini banyak ya, 10 matkul terbanyak dibanding yang sebelum-sebelumnya. Di semester berapa itu berarti? 6. Sekarang semester 7. Oh, semester ya. Bentar guys. Oke, pokoknya tadi ada semester genap. Semester berapa berarti? 6 ya. 6. Lanjut semester ganjil. Nah, semester ganjil ini semester 7 isinya ada 6 SKS dengan 19. Ada 6 matkul dengan total 19 SKS. Yang pertama ada skripsi, ini 6 SKS. Kemudian praktik profesi itu ada 4 SKS. Pendidikan STEM 3 SKS. Kuliah kerja nyata 2 SKS. Aplikasi komputer matematika 2 SKS. Integrasi pendidikan matematika dan Islam 2 SKS. Di sini aku agak breakdown ya. Jadi untuk kuliah kerja nyata itu 2 SKS. Tulisannya 2 SKS, tapi sebenarnya kan dilaksanakannya selama 1 bulan. Waktu itu aku ada di bulan Juli sampai dengan Agustus. Nah, itu dilaksanakannya kalau di kampusku saat liburan semester 6 mau ke semester 7. Jadi liburannya itu diisi sama KKN. Nah, setelah KKN selesai disambung sama praktik profesi PPL. Ada PPL, ada PKL sesuai dengan jurusannya masing-masing, prodinya masing-masing. Itu kan aku PPL ya. Nah, PPL ini dilaksanakan selama lebih kurang 1-2 bulan ya kalau nggak salah kemarin. Dan kegiatannya itu ditempatkan nanti di sekolah-sekolah tertentu. Jadi belajarnya itu mostly secara online ketika semester 7. Nah, karena kita kan ada yang lagi di sekolah jaga lah dan sebagainya, jadi belajarnya di online kan, atau malah cuman dikasih tugas via grup atau enggak via LMS tadi yang aku bilang, webnya kampus masing-masing gitu. Nah, biasanya semua matkulnya itu diintegrasikan sama PPL-nya. Misalkan di sini kita punya pendidikan STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Nah, itu kita disuruh di satu kelas, intinya dikasih soal, diuji soal, terus kita buat suatu jurnal, kayak gitu. Dan itu kan tetap di sekolah-sekolah lagi ya. Jadi memanfaatkan posisi kita lagi di sekolah, intinya matkulnya ya diintegrasikan sama hal-hal yang baunya sekolah lah saat itu. Gitu. Kenapa? Yang terakhir aku ngambil juga skripsi. Nah, skripsi ini aku ambil karena aku pengen bisa ngerjain proposal skripsi di semester 7. Akhirnya ngambil tuh skripsi dan selesai sampai dengan proposal. Nah, karena
skripsinya belum selesai tapi matkulnya sudah diambil, di sini nilainya itu bobot dapat nilai itu kosong ya di sini. Cuman memang tidak apa-apa, harus kayak gitu juga gak masalah, biar bisa ngambil proposal intinya, biar bisa ujian proposal, seminar proposal. Dan ambil lagi nanti skripsinya di semester 8. Karena di aku tuh tidak lazim ya teman-teman ujian skripsi di semester 7. Jadi nggak ada yang ujian skripsi di semester 7 di pendidikan matematika. Hal yang menyulitkan sebenarnya untuk ujian skripsi di semester 7. Apalagi kondisinya kayak kemarin di prodiku. Jadi untuk teman-teman yang lulus 3,5 tahun itu banyak banget sebenarnya di kampusku. Cuman bukan dari jurusan pendidikan matematika. Nggak ada yang dari pendidikan matematika kemarin yang lulus 3,5 tahun ya. Sulit sih untuk aku jelasin, yang tahu-tahu aja. Lanjut, semester 8 itu adalah skripsi. Nah, ini baru ada nilai skripsinya muncul. Ada nilai praktik ibadah, praktik tilawah, tahsin tahfidz. Pokoknya di sini cuma skripsi doang, full semester 8 sebanyak 6 SKS. Jadi skripsi itu 6 SKS. Jadi kalau nilai skripsi kalian B itu udah memengaruhi banget ke seluruh nilai kumulatif kalian. Gitu deh. Jadi sebelumnya aku mau ingetin ya. Jadi nilai itu ada dari, kalau di kampusku dari A sampai nggak tahu sampai apa. Pokoknya A, B, C, D kayaknya. Kalau A itu 4 ditulisnya, B 3, C 2, D 1. Kalau E kayaknya nggak lulus. Aku ada pengalaman temenku ketahuan nyontek ketika di kampus, ketika lagi ujian, dan akhirnya diminta untuk mengulang mata kuliah lagi. Gitu teman-teman. Jadi mungkin banget orang dapat E nilainya berarti kan. Gitu. Terus apalagi yang bisa aku bilang ke teman-teman, di kampusku ini juga ada yang disebut dengan ujiannya itu ada, setahu ada 4. Tapi aku nggak tahu nih orang-orang kenapa ada yang bilang 1/5. Oh, aku bisa jelasin kayaknya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan, ada yang digolongkan sebagai ujian, ada yang cuman dites aja di pembimbing. Yaitu ujian tahsin tahfidz. Tilawah ada, ibadah ada. Pokoknya diuji tilawahnya, Quran, ibadahnya. Terus satu aja deh pokoknya aku bilang yang ini, satu doang nih. Ujian juz 30 lah. Jadi teman-teman harus hafal juz 30. Buat teman-teman yang tidak dari prodi keagamaan itu cuma 1 juz. Kalau yang kalau yang dari keagamaan itu more than 1 juz. Aku nggak tahu berapa juz, 2, 3 atau berapa. Tahu. Kalau aku kan cuma 1 juz ya. Terus kita lanjut ke ujian yang selanjutnya adalah ujian proposal. Itu ya proposal kita dari bab 1 sampai bab 3. Lanjut, ada juga yang disebut dengan ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif ada 3 cabang. Cabang voli, cabang keagamaan. Diuliklah tentang keagamaan, tentang sholat, wudhu, ibadah, tilawah, baca Quran, dan macam-macam tesnya. Ada imla, nulis lah. Tuh, lanjut ada juga kependidikan ya seputar pendidikan dibahas di sana. Yang terakhir adalah bidang kita. Ya kalau aku matematika, nah dites di sana. Nah, bahan bahasanya itu apa? Kisi-kisinya. Kisi-kisinya adalah dari semenjak kamu semester 1 sampai dengan semester 8. Semester 7 berarti kan kalau ada matkul-matkul. Itu yang ditesin. Jadi kita nggak tahu randomly yang mana yang akan dites. Persiapin aja sih. Lanjut ke yang terakhir adalah ujian skripsi. Atau di kita disebutnya ujian sidang munakosyah. Skripsi bab 1 sampai dengan bab 5. Diulik di sana. Ada juga mungkin satu lagi, teman-teman ada ujian atau seminar PKL. Setahu aku itu jurusan yang lain, tapi aku pernah dengar katanya ada yang diuji seminar PKL. Jadi dipresentasikanlah hasil dia PKL selama nggak tahu berapa bulan. Aku soalnya nggak tahu secara jelas ya. Pokoknya gitu. Itu deh teman-teman, semoga infonya bermanfaat ya. Jadi semua yang dipelajari di program studi pendidikan matematika itu sudah aku jelaskan. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen tahu detailnya, bisa aku ulik lagi sedikit lagi nanti di masa yang akan datang. Kalau teman-teman bertanya mungkin, kalau nggak bertanya mungkin aku akan lanjut ke topik yang berikutnya, atau mungkin aku akan inisiatif aja langsung lanjut ke nguliknya. Ya pokoknya gitulah. Sampai jumpa ya teman-teman di video berikutnya, semoga jadi manfaat. Bye bye.